Safa Alzena. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke teorinya yuk. Langsung ke ceritanya aja. Pertama nih, kita akan membahas tentang sejarah yang berpengaruh di Indonesia, yaitu sejarah Sumpah Pemuda. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang Indonesia di tahun 1928. Saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Rakyatnya sangat sengsara dan juga perlawanan selalu gagal saat itu. Kemudian mereka tuh tidak pernah bersatu, jadi masih mengegoiskan daerahnya masing-masing gitu. Nah setelah itu tuh pemuda-pemuda saat itu berpikir bahwa bagaimana kita bisa memajukan negara ini sedangkan kitanya tidak bersatu. Akhirnya terjadilah pembuatan Kongres Pemuda II. Di situ pesertanya tuh macam-macam, ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Maluku dan masih banyak lagi. Mereka tuh kayak membuat himpunan pemuda. Nah, mereka tuh dari berbeda daerah, cuman tujuannya masih sama, yaitu memajukan Indonesia. Nah, Kongres Pemuda II itu terjadi di Jakarta di 3 tempat. Yang pertama itu ada di Ost Java Scoop, yang kedua ada di Lapang Banteng, yang ketiga ada di rumah si Kang Liem. Nah, udah gitu tuh topik pembicaraan mereka yaitu ada tentang budaya, ada tentang pendidikan, persatuan dan masih banyak lagi lah tentang Indonesia gitu. Udah gitu. Sorry ya, menurut kamu kenapa momen ini sangat penting sih? Karena menurut aku tuh ini tuh kan terjadinya di 3 tempat dan ini tuh nanti aku cerita selanjutnya. Ada kayak pertama kali lagu Indonesia diselenggarakan dikumandangkan gitu. Nah lanjut ke cerita. Topik mereka tuh kan tadi kayak membahas tentang Indonesia ya. Nah cuman topik yang paling pertamanya tuh yang paling utama gitu tentang memajukan Indonesia, tentang persatuan gitu. Di saat hari terakhir puncaknya mereka mengobrol atau diskusi, mereka tuh akhirnya menentukan Sumpah Pemuda. Nah isi sumpahnya tuh ada 3. Yang pertama, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah itu makna Sumpah Pemuda itu sebenarnya simple tapi kayak sangat mengena gitu. Kayak mereka tuh berbeda-beda daerah, ada yang dari Jawa, ada yang Sunda, ada yang Batak, Bugis atau dari manapun itulah ya. Mereka tuh tetap aja harus bersatu gitu karena mereka Indonesia gitu. Nah, dampaknya Sumpah Pemuda tuh banyak sebenarnya, kayak lagu Indonesia Raya yang tadi kayak ini ya, pertama kali dikumandangkan saat itu. Terus juga kayak bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Nah, hari Sumpah Pemuda ditentukan di tanggal 28 Oktober. Nah, jangan lupa kalian rayain ya, bukan sebagai upacara doang, tapi juga sebagai pengingat kemerdekaan adalah semangat dari persatuan. Sekian sih dari saya, itu doang. Oh ya, ada pertanyaan nih. Boleh. Sumpah Pemuda kan terjadi pada tahun 1928. Iya. Waktu itu kondisi Indonesia kayak gimana? Sengsara banget rakyatnya tuh, karena mereka tuh kayak mumet kali ya, diserang Belanda, diserang balik kayak gak mempan gitu. Jadi Ya. ada pemuda gitu yang sadar gitu. Iya, pemuda-pemuda doang yang sadar. Kalau boleh tahu nih, tokoh yang paling berpengaruh tuh di Sumpah Pemuda tuh siapa sih? Ada Jong Java, Jong Sumatera, terus Jong apalagi Maluku kalau gak salah. Itu aja sih. Menurut kamu, anak muda zaman sekarang masih ngejalanin semangat Sumpah Pemuda gak sih? Menurut aku ya, kayak 50-50 lah ya, soalnya Betul. kayak masih ada bullying, terus kayak circle-circle-nya tuh yang menang harta gitu tau kan. Oh iya. Terus juga menurut aku ya, pemuda sekarang tuh kayak lumayan gak menghargai gitu kan. Iya, bener banget. Sumpah Pemudanya tuh gak menghargai dia sebagai pemuda di Indonesia dulu lah. Iya, Pokoknya sekarang tuh banyak yang lebih suka ke barat-baratan gitu. iya, Dan
budaya Indonesia tuh di sini sekarang anak muda kurang banget. Ya. Ya kan, kalau nggak ada Sumpah Pemuda, mana? Emang susah. Oke, segitu sejarah tentang Sumpah Pemuda. Kita lanjut ke tentang misteri Hollow Earth. Sebenarnya nih, apa sih Hollow Earth itu? Jadi yang aku tahu ya, Hollow Earth atau bumi berongga tuh suatu tempat atau suatu peradaban yang bisa disebut juga dengan Agartha yang ada di bawah tanah gitu. Jadi apa ya? Jadi itu tuh tempat yang belum diketahui banget sama para ilmuwan juga karena memang tempat apa ya, pintu masuknya pun masih ya kurang jelas gitu. Ada nggak sih ilmuwan yang pernah neliti banget gitu kayak tentang Hollow Earth ini? Kalau untuk yang awalnya tuh itu tuh dimulainya tuh dari salah satu ahli astronomi yaitu Edmund Halley yang dia tuh bisa yakin ada kehidupan lagi di apa ya, di balik bumi kita ini karena dia tuh nggak tahu kalau di bawahnya tuh dia tuh merasakan ada magnet bumi yang cukup kuat, dan kalau dia menurut dia tuh kalau ada magnet bumi yang kuat itu tuh bisa jadi ada kehidupan juga di situnya tuh. Terus bener gak sih kalau misalnya pintu Hollow Earth itu ada di kutub? Ya, kalau dari teori yang aku baca ya, itu tuh ada di kutub utara di Antartika. Ya. Dan itu pun ada yang mengklaim yaitu bernama John Cliff Sims Jr. dan dia tuh ngeklaimnya tuh pintu Agartha itu memang ada di kutub utara, pintu es besar gitu. Aku tuh kan pernah lihat gitu ya di salah satu video di internet gitu ya tentang Hollow Earth. Gimana ya? Jadi kayak Hollow Earth tuh emang lubangnya tuh bener-bener gak terbatas gitu atau gimana? Nah, kalau itu, jadi kan para ilmuwan tuh baru bisa menjelajahi ke dalam bumi itu sekitar 12 km. Sedangkan yang aku baca ya, kalau Agartha itu ada di kedalaman sekitar 800 km di bawah kehidupan kita. Jadi ya walaupun mungkin agak bertolak belakang dengan apa ya yang kita pelajari tentang kerak bumi itu kedalamannya berapa, mantel bumi, inti luar dan inti dalam, walaupun ya mungkin nggak terlalu sama gitu ya, tapi yang aku baca Agartha itu memang ada di kedalamannya segitu. Kayak cerita Doraemon. ada cerita Doraemon yang tentang masuk ke inti dalam bumi. Oh iya? Iya ada. Kalau nggak salah tuh ceritanya tuh kan kayak lagi si Nobitanya tuh kayak ngelajahin gitu kan nembus sumur. Terus di apa ya? Dilihat gitu geningan. Jadinya mah kayak mereka teh ngejelajahin. nonton aja. Aja ya, rame. Pokoknya persis sama kayak Hollow Earth, cuman emang si Nobitanya benar-benar masuk ke si dunianya gitu. Pakai mesin waktu gitu. Terinspirasi mungkin ya. Iya, mungkin terinspirasi. Terinspirasi. Mungkin terinspirasi. Terus nih ya. Terus menurut kamu ada nggak kisah orang yang pernah masuk ke Hollow Earth? Ada, itu ini dari cerita yang aku baca. Waktu itu ada satu perwira Laksama yang bernama Laksamana Richard E. Byrd, dan dia tuh seorang tentara dari Amerika Serikat, tentara angkatan laut, dan waktu itu dia tuh ditugaskan oleh pemimpinnya untuk mencari tempat apa ya, kayak untuk militernya gitu, dengan bersama 4.700 rekannya. Dan waktu itu tuh dia tuh lagi mengelilingi di Antartika, di kutub utara. Dia tuh lagi menjelajahi sama pesawatnya, tapi tiba-tiba dia tuh masuk ke suatu tempat, ke hutan-hutan yang cukup lebat, tapi dia tuh ngerasanya tuh di situ tuh hutannya tuh beda dengan hutan-hutan kita yang di sini, tumbuhan-tumbuhannya. Ke dunia lain. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Dan tempat itu pun kata dia tuh gak ada di peta yang ada di dia gitu. Dan dia juga ngerasa kalau pesawat dia tuh apa ya, jadi kayak hilang kendali, jadi bukan dikendaliin sama dia gitu. Dan waktu itu setelah dia keluar dari
apa ya, kayak hutan gitu. Dia tuh di situ tuh ngelihat ada beberapa apa ya, kayak pesawat-pesawat gitu mengelilingi pesawatnya dia, tapi bentuknya tuh bukan pesawat yang sama kayak dia, sedangkan bentuknya tuh kayak piring. Ya, Oh, ya itu kayak UFO gitu ya. mungkin ya. Berarti ada sambung nyambungnya nggak sama Area 51? Nah, itu juga aku kurang tahu ya, teman-teman. Nextnya. Terus setelah itu, dia tuh kan pesawat-pesawat yang piring-piringnya itu pada ngelilingi pesawatnya dia kan. Di situ tuh dia tuh ngerasa, dia tuh ngiranya tuh pesawat yang dia bawa, yang Richard ini bawa, itu tuh ngerasa dikendaliin sama si pesawat piring-piring itu. Dan dia tuh dibawa ke suatu tempat yang cukup luas. Nah di situ tuh aku juga lumayan lupa ya. Di situ tuh pokoknya dia tuh berbicara dengan seseorang mungkin ya, dan dia tuh ngomong kalau itu memang bukan dunianya dia, tapi ini tuh Agartha yang berbeda dengan kehidupannya dia, gitu. Itu bahasanya dia ngerti gitu. Nah itu kurang tahu, soalnya dijelasinnya tuh pakai bahasa Inggris guys. Oh my god. Ya. Itu dan- cuma teori atau dan itu katanya sih pengalamannya dia ya. jadi asli ada orangnya? Udah meninggal dong. Oh, say. enggak, tapi beneran ada orangnya. Iya, katanya. Dan dia tuh, nah waktu itu tuh kan setelah bilang kayak gitu, setahu aku juga sepemikiran, seingat aku tuh, apa ya, orang yang ada di sana tuh ngomong juga kalau dia tuh agak sedih ya ngelihat keadaan di dunia kita yang saat itu, karena kan memang di situ tuh juga baru selesai perang ya. Di situ tuh sekitar tahun 1946 atau 47, karena di situ kan memang baru selesai perang, setahu saya selesai perang dunia kedua yang, dan waktu itu pun yang parahnya tuh waktu ada bom di Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki. oh iya. Iya. Jadi kayak berbanding beda banget gitu sama dunia mereka gitu. Iya, dan itu pun awalnya tuh sebenarnya dia tuh nggak menceritakan ini ke siapa-siapa. Cuman waktu dia meninggal di tahun 1957, anaknya tuh nemuin buku catatannya dia yang dia simpan di rumahnya dia, dan anaknya tuh ngebaca kalau apa ya, buku diarinya, kalau memang dia tuh pernah, Richard ini tuh pernah ngerasain masuk ke dunia lain ini, ke Agartha ini. Itu aku pernah nonton film yang semacam gitu. Kayaknya emang terinspirasi deh. Ya memang Soalnya banyak banget. Tapi orang itu selamat gitu, maksudnya kayak balik lagi ke dunia aslinya tuh gimana? Nah, kalau itu kurang tahu guys. Aduh. Sorry ya. Dan Kepo banget nih. maaf. Setahu aku kayaknya ya dia tuh Dibalikin mungkin kayak gitu. iya sama Kayak piring-piring. tiba-tiba gak sadar gitu Baik kah? dong. Iya, baik. Dan Oh kayaknya mereka tuh ngerasa ini bukan makhluk kita ini. nah, atau mungkin emang pengen ngasih tahu aja gitu, mending ada dunia lain juga Berarti di kayak- dunia ini. Agartha tuh termasuknya kayak dunia lain dengan makhluk lain gitu kali ya. Iya, karena setahu aku pun di sana tuh ada yang beda-beda ya dari dunia kita, tentang tumbuhan-tumbuhannya, hewan-hewannya, dan teknologi di sana tuh lebih canggih dibandingkan dengan dunia kita. Kayak ini dong, kota Saranjana gitu. Nah, tapi kalau Macam iya, kotanya iya, gitu. cuman kalau Saranjana kan apa ya, lebih ke goib ya. Iya, Oh, terlalu iya, misteri gitu loh. Iya, itu mah lebih misteri banget. Misteri banget Kamu kayak nggak ceritain. Enggak, aku Oh my cuma God. pelajari Hollow Earth guys. Hollow Earth. Ya. Tapi itu semacam sih menurut aku. Apa ya, menurut aku juga hampir sama, karena ya sama-sama dunia lain juga. Itu ini banget ya. Nih, kalau misalnya nih kamu bisa masuk ke Hollow Earth gitu ya, mau ngelakuin apa gitu di sana atau aku ya, kalau sebenarnya jujur ya, aku tuh pengen tahu guys ke Hollow Earth itu, karena ke Agartha ya, karena apa ya, iya, karena kan katanya juga apa ya, bukan dunia sih, apa ya, lingkungannya pun kan berbeda dari lingkungan kita ya. Jadi pengen aku pelajari juga itu tuh di sana tuh ada apa aja, terus kehidupannya kayak gimana. Jadi ya pengen lebih nambah pengetahuan aja sih. pengen banget nyoba piring-piringnya itu gak Iya. sih? Nah, gitu Iya, ya, kepo tentang banget. piring masalah Piring piring Jepang, itu ya. oh my God. Jadi kan yang kita tahu tuh UFO atau ya UFO tuh
bisa sih, mereka tuh menyangka juga kalau sebenarnya UFO tuh bukan dari dunia luar atau planet lain gitu, sedangkan memang dari Hollow Earth atau Agartha ini. Jadi waktu si siapa itu yang masuk ke Hollow Earth-nya Richard. tuh, ya si Richard itu, mereka tuh kayaknya nganggep kayak UFO lagi gini kan di dunia Iya, kita. bisa jadi Iya, jadi kayak benda asing gitu kan. Kalau misalnya UFO masuk ke dunia kita kan kita kayak wah gitu, Ya. benda asing nih gini kan. Mereka berarti sebaliknya. Ya. Sama aja sih, cuman Ya. beda konteks aja. Dan UFO itu tuh ada yang nyangka juga mereka tuh bisa keluar dari Agartha ini karena mereka tuh pengen ngeliat kondisi dunia kita tuh kayak gimana, kayak hancur apa enggak, maksudnya kayak lagi baik-baik aja apa enggak gitu. Berarti emang udah canggih banget. Iya, di sana tuh katanya juga teknologinya lebih canggih banget guys dibandingkan dengan dunia kita. Canggih. Berarti itu ada teori antara UFO tuh masuk ke dunia kita tuh dari Agatha atau enggak dari Ya, angkasa. ya itu juga. Kalau kalian penasaran bisa search sendiri ya. Search sendiri di internet. Iya. Agatha tuh spoiler dunia masa depan kah? Iya. Bisa Bisa jadi Iya kan? Iya kan? Nah, karena kan teknologinya ini banget. Tapi canggih banget. tapi bisa jadi sok kayak Doraemon. Enggak, astagfirullahaladzim. Enggak dong. Astagfirullahaladzim, enggak ya. Enggak, ini mah teori. Ini teori abal-abalan pokoknya mah ya. Menurut Gata tuh yang maju banget kan, kayak Iya. matanya dari teknologinya juga kan. Terus sampai bisa ke dunia kita. Nah, Beda. nggak bisa kan itu kalau misalnya kita ini weh ya kayak berteori asal-asalan weh gitu. Bisa jadi kalau misalnya Agatha tuh sebenarnya masa depan kita gini kan. Kepo sama kita. Oh Iya, iya. jadi masa depan kita. Nah, nanti kayak masa depan kita teh bisa kayak Doraemon weh gitu, bisa ke menjelajahi waktu. Astagfirullahaladzim. Gak, beda abal-abalan ini. Enggak ada. Iya, itu abal-abal banget. Iya, abal-abal banget itu emang. Kalau Doraemon kan punya pintu. Iya. Teknologinya emang di Doraemon itu lebih benar-benar Ya, itu canggih. bukan teknologi, itu menghayal. Iya, itu Ya, menghayal. hayal. Itu Itu menghayal. Itu teknologi. menghayal banget. Beda banget. Ada yang mau dibahas apa ya? Tadi Kalau misalnya aku tahu, dan di Agartha juga ya teman-teman, mereka tuh bukan bilang sih, ada yang bilang juga kalau Agartha tuh punya mataharinya sendiri. Oh my Jadi, God. berbeda dengan kita. Cuman di sana tuh mataharinya tuh semakin melemah gitu, jadi mereka tuh harus apa ya, tetap kuat aja dengan ya lingkungannya mereka sendiri. Ya, kayak kita Berarti kayaknya kalau mataharinya udah semakin lemah, yang kayak lemah banget, mereka bakal keluar ke bumi kah? Nah, itu juga kurang tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. maaf ya, Enggak kan mungkin. tapi nggak tahu ya. Wallahu alam. Konspirasi abal-abal Iya, ya. Konspirasi abal-abal. Kalau semisal Agatha tuh sebenarnya kayak kan itu tuh lubang bumi Lubang gitu kan. bumi, iya. Ya, yang bumi berongga. Gimana kalau semisal kan bumi tuh oblate ya, kayak nggak bulat sempurna. Iya. Nah, kayak si lubangnya tuh nembus ke bawah, jadi itu tuh tata surya lain gitu. Maksudnya tuh kayak kan itu ini ada alien maksudnya kayak UFO itu. Nah, teori di dunia tuh kan UFO tuh di luar angkasa. Ya. Ngerti gak sih maksud aku? Oh, Soalnya iya. kalian tahu gak sih yang Ngerti. di Australia atau di mana ya yang mereka tuh ngebuat apa sih proyek besar-besaran yang ngebolongin iya, tahu, tanah sampai berapa meter ya? tahu. Jauh banget sumpah itu. Itu di Australia. Bukannya di Australia tahu. Rusia. Oh iya, gak tahu deh, aku lupa. Ya, pokoknya di luar Pokoknya sendiri. Di search aja Pokoknya pokoknya guys, itu bukan lubangnya Indonesia. sebesar apa ya? Besar banget pokoknya, Iya, kalian gak akan percaya. Besar. Emang besar banget. Besar banget. Sumpah. Cuman apa? Satu pulau bisa beneran. Yang aku lihat gitu kan. Kalau nggak salah tuh ada kayak lubang terdalam juga gitu kan. Nggak tahu Kecil. di Rusia. Iya, kecil tapi Oh ukurannya enggak, nggak kalau tahu, itu tuh kecil kayak banget gitu. kayak kamu ngebobor dunia sampai ke mantel-mantel gitu loh. Oh my god. Cuman nggak kesampaian gitu karena terlalu ya pikir aja lah ya dalam banget. Dalam. Berarti udah banyak ya kayak teori gitu. Ya kan, teori bumi berlubang tuh banyak banget. Ya. Teori Donat. Kasihan juga ya bumi. Bumi Donat. Bumi. Bumi, maaf. Bumi kasihan banget. Berarti ya kalau misalnya beneran ada oh ya. Ya. Gede banget. Nah, menurut kamu isinya gitu kan, isi di Hollow Earth tuh udah apa aja gitu? Kalau setahu aku itu Hollow Earth
menjelajahi sih, kayak apa ya namanya, kayak bereksperimen mungkin ya. Mereka tuh pakai gelombang seismik untuk ke dalam bumi ini. Dan itu tuh apa ya, jadi ini kan lautan, jadi ini tuh kan ada, ini laut, ini apa ya, udah ada pembatasnya gitu, dan mereka tuh kan udah sampai situ, dan mereka tuh di situ tuh pakai dengan gelombangnya tuh ngedengar kalau ada suara, bukan suara sih, ada apa ya, kayak gelombangnya gitu. Jadi itu tuh setahu aku kalau kayak gitu tuh berarti memang ada suara lain gitu, dan mungkin ada Kayak kehidupan makhluk juga. hidup gitu ya. Iya, dan di situ pun mereka tuh mendengar kalau memang ada apa ya, deburan ombak di bawah. Jadi ini Oh, kan kayak- ini laut, oh, iya, iya. ini bawahannya. Nah, itu tuh jadi kayak ada laut lagi. Jadi terdengar suara deburan ombaknya gitu. Jadi mereka juga ya mungkin meyakini hal itu. Itu teori. Iya, itu teori Teori. konspirasi. Nggak tahu ya, cuman waktu itu tuh aku pernah dengar kan tentang konspirasi itu juga di internet gitu kan. Iya, bener Nah, bumi kita tuh kan baru kayak apa ya, kayak ada ilustrasinya gitu lah. Kalau misal bumi kita tuh kayak telur. Iya. Nah kan, jadi kayak kita tuh cuman berdiri di cangkang telurnya doang. Jadi si betul. lapisan bumi yang paling atas tuh cuman tipis banget gitu kan. Kalau misalnya ada suara-suara gitu dari dalam bumi, itu tuh ada yang bilang kalau misalnya itu cuman suara lava. Soalnya kan Oh, iya. kayak si inti buminya tuh dari sininya tuh kan kebanyakan tuh kan pahar gitu kan, kayak paling panas gitu lah ya. Jadi kayak lulu gitu bikin suara ilusi suara yang bikin kita pikir kalau misalnya ada kehidupan lain tuh. Itu Soalnya juga gitu sih. Tapi kalau misalnya beneran ada seru sih kayaknya. Iya, seru. Aku mau ke Agartha. Ayo, siapapun ajak aku. Jangan. Ih, serius aku pengen. Jangan ke Atlantis. Pengen. Atlantis aku nggak kuat. Oh ya. Kamu tim percaya atau gak percaya tentang mitos ini? Mitos atau teori? Teori, karena ya sebenarnya 50-50 ya, aku juga. Karena kalau dibilang percaya, sebenarnya percaya aja ya aku mah. Karena ya walaupun belum ada bukti gitu ya, tapi ya seru aja gitu loh kalau buat dibahas sama teman-teman kayak gini, sama siapapun, kayak seru gitu loh buat dibahasnya. Dan kalaupun emang beneran ada, ya mau kesana. Nambah wawasan juga ya. Iya, benar-benar. Wawasan. Karena terinspirasi juga gak sih, kayak kan teknologinya tuh lebih maju. Jadi kayak dunia ini tuh harusnya terinspirasi dengan Iya, benar. konspirasi berikut gitu loh. Iya. Bisa sih. Bahkan kayak kita kayaknya kalah deh. Kayak Iya kan? Kita kalah. zaman dulu juga gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Zaman dulu ya, karena itu kan awalnya tuh dari Edmund Halley itu mempercayai Hollow Earth ini tuh dari sebelum abad ke-17. Berarti lama Oh, banget. lama banget ya. Iya, udah lama banget. Udah lama banget. Dan Sekarang udah melemah mungkin. ya mungkin ya, wallahu a'lam. Dan Tapi gak tahu ya. dan waktu Richard ya, itu pun masuk ke Agartha itu tuh sekitar tahun ya itu 1946 atau 47. Waktu itu tuh cuman Richard doang yang percaya tentang teori itu atau udah banyak menyebar ke seluruh dunia? Kalau itu sebenarnya mungkin udah menyebar ya, karena kan Edmund Halley pun udah mempercayai itu tuh ya sebelum abad ke-17 itu. Dan mungkin dia, karena kan dia tokoh yang cukup terkenal ya, ilmuwan atau ahli astronomi yang cukup terkenal, jadi mungkin orang-orang pun udah tahu. Dan sebelum Richard itu mengalami hal itu pun pasti ya orang-orang udah pada tahu. Cuman waktu itu kan Richard tuh nyembunyiin ini ya, biar orang-orang nggak tahu dulu. Ya akhirnya kebongkar juga. Aduh. Berarti kayak sebelum si Richard masuk ke Agartha itu, dia gak tahu ya ada itu. Iya. Maksudnya kayak gak tahu ada konspirasi itu. Mungkin karena Jadi dia kaget. Bentar, aku tuh lupa tadi tuh ceritanya si Richard tuh masuk ke dunia Argathanya tuh kan pakai pesawat. Dia tuh termasuk anggota militer atau iya, anggota angkatan laut. angkatan laut, langit, udara. Udara kan bawa pesawat. Demi Allah. Oh, berarti ini beneran. Aku tuh angkatan laut ya, teman-teman. Berarti Kalau salah maaf. mungkin bukan pesawat tapi kapal. Ya gak sih? Soalnya
pelajari Hollow Earth cuman buat seru-seruan aja. Ada yang tertarik gak ke Hollow Earth? Tertarik sama aku aja. Aduh, katanya aja. Ajak temennya. Jangan serius. Nah, ini udah kan, udah masuk ke dunia Hollow Earth. Ada lagi gak? Nah, menurut nih aku mau tanya kamu ya, ke aku. Ada nggak nilai dari Sumpah Pemuda yang menurut kamu sudah? Aku dong, itu aku. Aku dong. Ya, ada Apa? nggak nilai dari Sumpah Pemuda yang menurut kamu lebih relevan buat sekarang? Buat sekarang apa ya? Nilai yang relevan buat zaman sekarang gitu ya. Paling kayak bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Apalagi ya? Oh iya, kita tuh kan dulu tuh bahasanya tuh masih kayak beda-beda gitu. Iya. Beda-beda banget tahu. Ada kayak ya Jawa-Jawa, Sunda-Sunda gitu loh. Jawa gitu, Sunda. Jadi makanya dibikin Sumpah Pemuda tuh biar kayak bahasa Indonesia tuh sebagai bahasa persatuan gitu. Oh iya, yang bikin bahasa yang kayak nyiptain gitu lah, kayak kita tuh harus pakai bahasa ini, bahasa Indonesia gitu. Itu siapa? Kamu tahu nggak? Allah. Gak tahu. Aku kurang tahu kalau itu guys. Ada pesan nggak buat anak zaman sekarang? Kan jarang tuh yang kayak banyaknya kayak nongkrong di Menurut aku, tapi nongkrong tuh membuat persatuan tahu. Iya, Asal tahu. kayak Iya, asal saling nggak- mengajak, iya, saling membuli gitu. Ya. Dan obrolannya pun positif ya. iya, kayak jangan hal yang negatif. Ya, apa juga itu tuh? membuli ya. Ya, jangan. Parah kalau udah membuli. Nah, menurut kamu Sumpah Pemuda tuh kayak apa sih? Nongkrong. oh di zaman sekarang. Ya kayak pertemanan kalian tuh ajak semua kayak yang kamu kenal tuh jangan pilih-pilih teman gitu, ngerti gak sih kayak Oh, iya, ya, iya. gitu. Kayak milih kayak dia mah gitu. Iya, ih dia pinter aku insecure, jangan gitu. Percaya diri aja kan. Iya, gitu loh. Jadi saling merangkul gitu. Jadi bersatu gitu. Aduh, gimana ya Allah. Ya, kan? Aku tuh kan tadi kurang jelas ya. Jadi kamu ceritanya kan kecepatan. Iya sih. Iya kan? Nah, waktu sebelum Sumpah Pemuda tuh Indonesia tuh kesusahan tuh gara-gara apa gitu? Karena itu yang tadi apa sih Belanda menjajah mereka. Kan mereka tuh masih kayak bisa dibilang egois atas daerahnya masing-masing gitu loh. Jadi Anda ini Sunda, ini Jawa, ya udah kayak mereka tuh melindungi daerahnya masing-masing gitu, gak pernah bersatu untuk melindungi keduanya gitu. Jadinya kayak kepecah belah gitu. Iya, jadi kayak kepecah belah kan. Nah, Belanda nyerang ini nggak ada yang nolongin kan, kalau yang ini sengsara. Oh Terus iya, nyerang ke sini sengsara juga kan, nggak ada yang nolongin juga. Jadi ketika diserang satu persatu ya sengsara semua gitu, nggak ada yang nolongin Berarti karena nggak bersatu. Yang sadar duluan teh tentang kayak wah kita ini kayak susah nih, kita Iya. susah nih buat ngelawan Belanda gitu kan. Ini mah kita harus cari yang lain gitu kan Iya, buat gitu. persatuan gitu. Itu pertama kali itu pemuda-pemuda. Sebenarnya ada ini apa sih Kongres Pemuda pertama. Cuman itu tuh kalau gak salah yang aku baca ya, itu tuh isinya tuh kayak orang-orang yang sudah berumur. Jadi bukan pemuda lagi gitu, tapi bisa dibilang kayak berapa ya? Gak tahu sih, tapi umurnya bacaan itunya tuh Kongres Pemuda 1. Cuman bukan pemuda gitu. Ngerti gak sih? Nah, itu kayak berumur. Nah, katanya tuh mereka tuh masih tetap mementingkan daerahnya gitu loh, karena ini apa sih ya namanya orang tua gitu ya, pasti mementingkan keluarga mereka sendiri gitu. Udah kan? Namanya Cukup orang nih, udah cukup jelas. Belum. Tapi kita ini baru bentar banget kita ngobrolnya gitu kan. Kira-kira ada nggak cerita? Iya, aku mau tanya nih, kan dulu tuh susah banget ya buat cari Iya. makan, sampai ada yang sekarang jadi perlombaan di kayak panjat pinang gitu. Nah, mereka tuh dulu kan berburu-buru buat makan sampai panjat gitu kan. Iya. Dari nggak Panjat Pinang tuh Iya, inspirasinya dari mana? Sumpah Pemuda. Oh Mereka iya. tuh susah cari, mereka tuh susah cari makan
kelapa gitu kali ya. Ya, Oh my susah god. banget sumpah dulu waktu di zaman dijajah itu Indonesia. Susah. Oh my god. Pasti sih. Pajak mau pisang. Kayak Isa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sebenarnya. Aku baru tahu kalau misalnya Pajak Pinang teh dari Sumpah Pemuda. Iya, dari Sumpah Iya. Iya, aku juga baru tahu. Aku juga baru tahu. Ada yang ngepost kan, ternyata emang sesusah itu dulu dia cari makan sampai cuma ada nasi goreng doang. Nasi goreng. Oh iya, tapi fancy gak sih? Fancy. Fancy. Enggak. Oh, tapi kan dulu ini apa sih Belanda datang kan mau rempah. Rempah kan nasi goreng full rempah ya gak sih? Tapi berarti ngegorengnya pakai arang. Enggak, ngegorengnya pakai apa? Maksudnya kan dulu emang udah ada ini ya? Astagfirullahaladzim. Pakai arang api. bukan? Iya, Arang pakai bukan api buat arangnya. Kan ada itu dong. Kayak penggorengnya. Oh iya sih, oh iya sih. Langsung pakai arang. Tuh, maksud aku tuh pembakarannya pakai kayu bakar kayak gitu. Iyalah, masih Oh. masih dulu. Masih banyak sih sebenarnya ini aku ya pertanyaan. Cuman kayaknya Masih bingung sih sebenarnya. Aku masih penasaran yang Sumpah Pemuda itu sih. Yang mananya? Nah, itu. ya Saya masih kayak penasaran. Soalnya tadi kamu ngeliatnya kayak gitu. Ya karena aku menjelaskan poin-poin tertentu aja guys, gak semuanya. Karena kalau semuanya kayaknya kepanjangan. Iya. Betul. Kalau mau nanti podcast selanjutnya aku bahas Sumpah Pemuda 1. Mau nggak? Emang banyak. Kongres Pemuda 1 guys. Kongres Pemuda 1. Ya, Iya. ada duanya. Hah? 2 kan yang ini yang tadi aku cerita. Tadi jadi satunya tadi dia cepet banget. kayak rusuh gitu di kemana. Kalau misalnya kamu ada di zaman Belanda gitu kan, jadi pemuda di situ bakal ikut-ikutan gak? Atau kamu cuma diam doang di rumah. Wanita. Oh my god. Oh iya, aduh wanita. Tapi ada juga kan? Iya. Ada sih. beberapa wanita yang kuat perempuan. Ih serem. Kayak kemarin kan ada juga yang lagi Aku kalau tahu infonya aku ikut. Tapi ini tahu infonya dari mana, kan dulu gak ada medsos. iya. Oh, cari aku teh sekarang. Enggak Belum dong. lahir. Iya kan katanya dulu, ya Allah. Kalau di zaman Kalau kan tadi kalau balik lagi ke zaman Belanda katanya aku mau gimana, mau ikutan enggak? Ya aku kalau ada infonya aku ikutan gitu. Iya sih. soalnya sekarang mah zaman sekarang mah tuh canggih enak karena ada betul. sosial media gitu ada kalau zaman dulu kan susah banget Mungkin Iya, sumpah. Apakah sudah jelas sampai sini? Belum. Oh my god. panjang Dan mau cerita lagi. cerita apa? panjang Kami nggak tahu ya. Dan sama masih banyak cerita-cerita gitu kan, misteri dunia yang belum terpecahkan. Terus masih banyak juga sejarah-sejarah gitu kan yang belum banyak orang tahu gitu kan. Hah, benar. Belum banyak orang tahu. Nah, kayak kalau kurang jelas Cari sendiri ya. Ya, Gunakan gitu. internet Kalau kalian kalian dengan baik. kepo bisa cari kayak lanjutannya gimana gitu, bisa kok. Kalau di misalnya internet. mau dengerin gitu kan, ini kalau kita podcast lagi kan bisa dengerin. Next time. Yes, Ya, betul. bisa Request. bisa request Boleh komen request aja di kalau komen. dia mau apa Ya, betul. bisa jadi tentang ini kan sejarah bumi Iya. gitu. Bisa. Isi. Misteri, kalian harus suka tentang sejarah-sejarah dunia, Misteri yang kayak gitu. sejarah ya benar menarik sih, soalnya bikin Iya, benar-benar. kita Iya, otak otak kita teh Konspirasinya tuh loh. anak zaman sekarang kan susah ya kalau misalnya harus cari tahu yang kayak gituan Jadi kayaknya kalau konspirasi itu seru gitu. Iya, Jadi sebenarnya gampang seru. masuk gitu. teori konspirasi itu seru. Cuman Ya itu zaman sekarang tuh emang kayaknya pada malas baca gitu kan. Jadi Iya lebih banget. milih denger. Nah, kalau misalkan suka denger, dengerin kita Dengerin kita, aja. ya. Iya, please. dan teori konspirasi itu menurut aku masih agak apa ya, agak lumayan ngebingungin juga karena kan itu belum tentu itu mitos atau faktanya, terus bukti-buktinya Iya. juga ada yang kurang kuat, ada yang udah lumayan kuat,
Jadi ya itu mah balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing aja. Kalau misalnya sejarah mah kan udah jelas ya, jadi kayak si asal muasal sampai Iya. akhirnya tuh kan kayak gimana. Kalau misteri dunia tuh bener-bener kayak kadang kita tahu gitu kan, ya Gitu. sebenarnya aku mau ceritain tentang yang menjelajahi waktu ya, cuman aku tuh kurang info gitu namanya Oh, berarti siapa. next time ya guys, Next tungguin.